Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you my student? I hope you are fine because I am fine. Hello, bagaimana kabarmu anak mem? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya. Karena pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di kelas 9 tentang short functional text. Pada hari ini kita akan memasuki materi label dan announcement. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran ini kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, setelah ini kalian akan menyaksikan video yang berikut ini. Announcement ini merupakan salah satu jenis short functional text yang sesuai namanya dari katanya announce itu tuh mengumumkan atau memberitahukan. Jadi di sini announcement itu merupakan salah satu jenis short functional text yang isinya itu berupa pengumuman atau pemberitahuan. Jadi di sini tuh dijelasin memberitahu informasi atau mengumumkan informasi. Itu tuh salah satu jenis dari atau salah satu fungsi dari announcement gitu. Dan biasanya ini diumumkan ke publik gitu. Jadi dari satu institusi atau misalkan dari satu orang, dari satu bisa juga satu perusahaan misalkan ke banyak orang, ke publik atau ke teman-temannya, misalkan dari seorang teman ke teman-temannya. Jadi pokoknya announcement itu atau pengumuman itu merupakan satu pernyataan yang isinya itu mengandung informasi yang disampaikan kepada publik gitu. Dan announcement ini tuh sebenarnya bisa lisan, bisa tulisan. Tapi kita di sini bakalan bahas jenis announcement yang berupa tulisan. Nah, oke. First kita lihat dulu apa sih sebenarnya fungsi dari announcement. Nah, seperti yang udah disinggung sedikit ya sebelumnya, kalau announcement itu adalah sebuah short functional text yang isinya menginformasikan tentang suatu hal. Jadi di sini kita bisa tahu kalau misalkan dari announcement itu kita bisa tahu tentang suatu acara, misalkan atau enggak suatu berita atau enggak suatu misalkan ada laporan dan lain-lain, itu bisa kita ketahui dari announcement. Jadi pengumuman yang publik gitu sifatnya. Dan announcement ini punya generic structure-nya. Yang pertama itu ada title dan ada explanation. Jadi title ini adalah salah satu bagian dari announcement, karena setiap announcement itu harus dimulai dengan yang namanya judul gitu, karena judul ini tuh penting karena dia tuh bisa mewakili keseluruhan gitu, ini tuh tentang apa sih pengumumannya itu. Nah, dan yang kedua harus ada explanation yang penting juga. Setelah ada judul kita kasih tahu kita tuh mengumumkan apa sih. Di sini biasanya suka ada pembahasan lebih detail, ada biasanya terdiri dari tanggal, ada juga tempat, ada juga misalkan hadiah kalau misalkan untuk lomba-lomba dan lain-lain. Pokoknya informasi-informasi detail itu ada di explanation. Nah, sekarang kita coba lihat karakteristik dari sebuah announcement. Nah, biasanya announcement itu akan ada judul, akan ada waktu, akan ada tempat, dan biasanya ada juga narah hubung atau nomor yang bisa dihubungi atau orang yang bisa dihubungi mengenai announcement itu. Kayak gitu. Dan sekarang coba kita lihat contoh dari announcement. Nah, ini adalah salah satu announcement ceritanya yang dibuat suatu toko dari ini ya. Nah, ini tuh kayak pengumuman libur gitu. Jadi di sini aku bacain dulu announcement regarding Eid al-Fitr holiday. Due to Eid al-Fitr holiday 1439 Hijriah, our store will be closed from June 40th to June 19th. We will reopen on June 20th at 10 a.m. Thank you for understanding. Nah, ini adalah salah satu jenis dari announcement. Jadi di sini dalam announcement ini dikasih tahu kalau misalkan bakalan ada libur karena hari raya Idul Fitri. Baiklah,
Siswa sekalian, kita akan masuk ke topik yang kedua tentang label. Biasanya kita menemukan label di belakang dari kebanyakan makanan dan juga produk obat. Kemudian ini ada salah satu contoh dari food label atau label makanan. Nah, yang kedua ini ada medicine label, label dari obat-obatan. Nah, label ini adalah teks yang berisi tentang informasi suatu produk makanan. Nah, mengapa kita harus tahu mengenai label ini? Karena pertama, untuk mendapatkan informasi yang detail, to get detailed information about the product. Untuk mendapatkan informasi yang detail tentang suatu produk. Kemudian, nomor 2 adalah to choose which product is safe for us. Untuk memilih produk mana yang aman buat kita, sehingga kita melihat label di baliknya. Nah, yang ketiga, to avoid negative effects of the product. Untuk menghindari efek-efek negatif dari sebuah produk. Karena dengan melihat labelnya kita tahu apa efek negatifnya. Kemudian yang keempat adalah to get the best result of medication. Untuk mendapatkan hasil yang baik dari sebuah obat-obatan. Nah, ini ada salah satu contoh dari sebuah food label, Choco Cereal Nutrition Fact. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, yang Choco Cereal itu adalah here is the name of the product, nama dari sebuah produknya. Kemudian pay attention to serving size. Kamu lihat bagaimana ukuran dari pengepakan dari produk ini. Kemudian look for food with lower saturated fats. Kamu bisa melihat dari yang paling bawah saturated fats-nya. Kemudian totalnya berapa untuk kegemukannya. Kemudian ini yang di bawah ini sodium. Ini adalah menceritakan kepada kamu apakah keasinan atau garamnya itu cocok untuk buatmu. Nah, kemudian ini adalah kebaikan atau vitamin-vitamin yang ada di balik label dari sebuah makanan tadi. Vitamin help your body function properly. Katanya menolong kamu atau tubuhmu untuk berfungsi lebih baik. Kemudian kalsium sangat penting buat tulang. Itu kalsiumnya 4%. Nah, kemudian di sini ada your daily values may be higher or lower. Use this section as a guide for daily planning. Ini adalah digunakan untuk sebagai tuntunan buatmu pada perencana pemakaian sehari-hari. Nah, yang paling bawah adalah the number of calories a person needs each day depends on many factors. Ini adalah angka-angka dari kalori yang perlu dibutuhkan setiap hari. Baiklah, setelah kamu mengetahui apa itu label, nah ini that's all tentang label. Saya harapkan kamu bisa mengerti. Kemudian materi ini Mem akan memberikan beberapa tugas atau homework PR kepadamu untuk membuat satu contoh dari label dan satu contoh dari. Baiklah, Mem ulangi, buatlah satu contoh dari announcement dan satu contoh dari food label. Baiklah, sampai sini materi pelajaran kita pada hari ini, PJJ kita, pelajaran bahasa Inggris. Dan kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, and see you for next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.